Oke, selamat sore teman-teman. Pada sore hari ini kami sedang berada di dalam gedung Partai Emas, Partai Dewan Perwakilan Daerah, yaitu lebih tepatnya yaitu Partai Emas. Dan pada hari ini kami akan mewawancarai terkait dengan peran politik di era modern. Oke guys, mari kita saksikan. Dan teman-teman sekalian, pada sore hari ini kami bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Bapak Gabriel Joseph Boy. Selamat sore Bapak. Dan juga dengan Wakil Bapak David Syaan. Selamat sore Bapak. Dan juga Bapak Kormi Wilayah Kota Kupang, yaitu Bapak Franz Lei. Selamat sore. Dan pada sore hari ini kami ingin bertanya terkait dengan peran politik di era modern Bapak. Dan adapun hal yang melatar belakangi kami mewawancarai Bapak dengan tema ini karena kami berpikir bahwa Bapak sudah berpengalaman dalam dunia perpolitikan, dan juga bukan hanya itu, kami juga melihat begitu banyak sekarang ini kaum muda yang berperan dalam dunia perpolitikan. Maka dengan alasan itulah kami mewawancarai Bapak. Oke, langsung saja kita beralih ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, awal mula Bapak terjun dalam dunia politik. Jadi awal mula itu dalam politik itu tahun 80, masih kuliah di Satya Wacana. Kita bergabung dengan beberapa aliansi LSM, dan pada saat itu kita tidak menyerang partai politik, tapi kita menyerang kekuasaan oligarki saat itu yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Pada saat itu memang terjadi kontra antara pendapat gerakan mahasiswa dengan kekuasaan. Dari situlah kita mulai belajar politik, bagaimana caranya kita bisa, pendapat kita, ide-ide generasi muda saat itu bisa diterima oleh penguasa saat itu, yaitu Soeharto. Tapi itu tidak mudah dan tidak murah. Ditebus dengan berdarah-darah, ditebus dengan melakukan kewenangan yang luar biasa pada saat itu. Tapi itu latar belakang yang lain. Mengapa Bapak terus terang simpati kepada politik? Kenapa? Pertama, kamu harus sadar bahwa siapapun yang masuk dalam satu ruang politik, yang dia utamakan pertama di dalam itu adalah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan. Nah, kalau tujuannya mendapatkan kekuasaan, maka tergantung dari pribadi lepas pribadi si politisi. Apakah dia mau mendapatkan kekuasaan dengan caranya dia sendiri, atau dengan cara lebih santun, lebih sopan, lebih ketimuran. Karena semua orang yang berpolitik, insan politik, selalu saja tindakannya dilatar belakangi oleh pendidikan dari dalam rumah, pendidikan yang formal dan pendidikan informal. Sehingga kadang-kala si politisi itu tindakannya terpengaruh oleh budaya. Jadi dia belajar ilmu politik, tapi tingkah laku dalam gerakan politiknya itu bersumber dari latar belakang budaya. Jadi kalau latar belakang budayanya itu tidak sesuai, maka dia akan punya langkah politik pun seperti begitu. Kalau kita berharap yang lebih santun, tidak, karena latar belakang pendidikan dan latar belakang budaya berpengaruh terhadap semua individu insan politik. Apalagi kebanyakan orang tujuan politik mereka tidak tahu, mereka hanya ikut rame.
itulah yang membuat jadi persoalan. Suhu politik tidak bisa stabil akibat daripada belum mampu berbuat sesuatu, tapi berbicara terlalu banyak, kontraproduktifnya terlalu banyak, tapi tanpa memberikan solusi. Jadilah politisi yang bisa berbicara tapi juga mampu memberi solusi, mampu menciptakan jalan keluarnya seperti apa, tidak saja berpendapat. Nah, itu latar belakang kenapa Bapak sampai terjun bebas dalam dunia politik. Itu pertama. Kedua, politik itu harus ada. Itu traffic light, rambu dalam bernegara. Jadi kita tidak harus lewat sistem politik yang santun, politik yang baik, politik yang beretika. Politik ada dua. Pertama harus diperhatikan estetika politik. Kedua, etika politik. Estetika dan etika itu ada berbeda sedikit, tetapi yang saya mau bilang bahwa semua manusia yang masuk dalam lingkungan kekuasaan berebutan untuk masuk dalam satu lingkaran kekuasaan. Nah, disinilah bagaimana orang menggunakan strategi taktis untuk bisa masuk ke dalam. Biasanya yang terjadi, kalau individual politisi itu dia punya ambisi luar biasa, menutupin akal sehat, maka dia menghalalkan segala cara. Tapi kalau politisi yang benar-benar bisa disebut politisi dan paham strategi dan taktis politik, dia punya etika, estetika. Bagaimana berpolitik, bersantun dan lain-lain. Kan begitu. Menuju kekuasaan itu ya tergantung dari pribadi lepas pribadi. Cuma dia harus paham dulu apa itu politik. Setelah dia masuk dalam politik, dia tahu tujuan yang dia ikut berpolitik untuk apa. Setelah kalau ada di dalam apa yang harus dia lakukan, setelah dia mendapatkan kekuasaan, jabatan dan lain-lain, apa yang harus dia lakukan? Itu tidak bisa tidak, harus ada. Jadi kamu belajar politik itu wajib. Karena dalam kehidupan itu, dalam berkompetisi, itu ada yang namanya strategi politik. Entah itu dalam karir, dalam berkarir, jabatan saja, pegawai negeri saja mereka pakai politik. Nah, akhirnya orang tidak tahu batasan yang namanya politik itu seperti apa. Hanya bisa bertindak, oh ini politik, semua masalah dihubungkan dengan politik, belum tentu. Kalau tujuannya hanya untuk menang sombong, apa mungkin itu politik? Kecuali tujuannya menuju ke satu area kekuasaan, ingin menjadi pejabat, ingin menjadi eksekutor di dalam legislatif dan lain-lain. Tapi kalau dia hanya ikut rame, bikin negeri ini jadi kacau. Dan ada yang belajar sedikit, tapi teriaknya banyak, kan begitu. Dampaknya menyakiti kelompok-kelompok yang lain. Itu menjadi penting catatan buat kami. Bagaimana tanggapan atau pandangan Bapak tentang politik era sekarang? Era sekarang? Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan politik di era modern ini? Ya, politik zaman dulu kita bertabrakan dengan oligarki. Sedangkan sekarang akibat daripada teknologi yang begitu terbuka, akhirnya politik itu harus bisa dipaksakan untuk beretika. Karena anak-anak mulai umur 17 atau sudah mulai dewasa, mereka tumbuh dalam ruang lingkup keluarga yang baik, dibungkus dengan moralitas yang baik. Dia akan melihat informasi politik, informasi yang dia dapat dari dunia media ini, dia akan bisa mengolah. Oh, yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Oleh sebab itu, orang-orang yang dari zaman dulu sudah ikut berpolitik, sekarang harus sadar diri bahwa dulu kekuasaan, kita dekat dengan kekuasaan, kita jadi penjilat pejabat, maka kita mendapatkan kehormatan tersendiri, mendapatkan nilai tersendiri. Sekarang tidak.
Zaman sekarang generasi muda menunjukkan dia punya prestasi yang bagus, kerja yang bagus, maka dia dapat kepercayaan mengolah. Nah ini saatnya sekarang anak muda. Lihat anak muda punya mental yang baik, dia tumbuh bukan dalam ruang lingkup zaman Soeharto, sehingga dia mulai baik, dia mulai bisa berani terbuka, informasi begitu terbuka, dia berani counter. Hanya yang lupa, anak muda ini kadang-kala lupa budaya. Saya selalu bilang politik itu harus dibungkus dengan budaya. Dengan perbedaan pendapat antara anak muda dan orang yang tua yang dahulu, mereka tidak lagi menggunakan dinding budaya itu untuk sopan santunnya hilang. Itu persoalannya. Tapi generasi muda sekarang harus siap, sudah siap dan harus siap untuk menjalankan negeri. Kan modernisasi begini hebat, komunikasi begini hebat. Jadi kalau politisi tua-tua kayak kami-kami ini terus tidak mau mengkaderkan yang muda-muda, itu sebuah kesalahan dan dosa. Sekarang anak muda semua, generasi sekarang, kenapa? Miskin moralitas, dari sini etika. Anak muda sekarang miskin. Pertama, dia tidak belajar lagi Pancasila yang baik, bernegara yang baik. Ilmu Pancasila, ilmu kewarganegaraan, kewiraan, itu dia tidak punya modal lagi. Miskin cinta kepada negara. Siapa yang bilang anak muda sekarang kalau ada perang dia mau maju? Tidak, tidak. Patriotisme dia miskin, hampir hilang. Cinta kepada negara menjadi tanda tanya besar. Apa benar? Kalau dia menjadi politisi, dia miskin semua unsur itu. Terus apa yang kita harapkan mereka bawa negara ini kemana? Coba. Kamu bisa paham persis kenapa negara ini bisa berdiri, bisa ada. Karena pengorbanan. Lantas kamu tidak menikmati pengorbanan, menghayati pengorbanan itu, terus mau jadi politisi, mau jadi penentu kebijakan pemerintah. Bagaimana ada unsur tanggung jawabnya keputusan itu? Apakah kepentingan negara di prioritas atau kepentingan pribadi? Ini menjadi pertanyaan sehingga kita ragu-ragu generasi muda sekarang ini sudah nggak mapan lah. Karena masuknya kekuasaan menentukan arah lajunya sebuah negara. Begitu dia tidak mencintai ini negeri, dia tidak menyayangi ini negeri, dia tidak menghormati ini negara, apa yang bisa kita harapkan dari dia? Apakah negara nggak pecah belah? Oleh sebab itu kamu generasi muda itu harus bisa tahu. Pertama, belajar cinta tanah air. Dibangun bagaimana mencintai tanah air, itu paling penting. Dari situlah mental kamu itu apa yang kamu buat untuk kepentingan banyak orang, kita bisa percaya generasi itu. Tapi sudah wajib, hukumnya wajib generasi muda sekarang harus ikut berpolitik. Tapi bagaimana politik punya alat ukur yang namanya santun, yang namanya benar-benar berbuat untuk negara? Nah, itu yang kita takutin. Sebab itu kamu belajar, oh ini negara dijadi karena berdarah-darah. Bangun ini negara dengan sistem demokrasi yang ada sekarang ini. Sudah begitu bagus, memberikan kebebasan berpendapat. Tapi bagaimana kita tanya kepada mereka yang banyak berikut ini, apakah mereka mencintai negara? Tanya besar. Kalau orang sudah cinta kepada negeri, daerahnya, maka apa yang dia lakukan untuk kepentingan idealisme itu kepentingan rakyat yang prioritas. Tapi kalau dia miskin, dia tidak tahu menghargai negara, negeri, tidak menyayangi negeri, dia hanya berjuang individu untuk kepentingan dirinya. Ini yang menjadi kita mengkaderisasi regenerasi kita ragu-ragu. Itu mungkin kesalahan negara. Karena kenapa? Tidak didik anak-anak itu untuk mencintai negara. Masa ilmu kewiraan, ilmu Pancasila dan lain-lain, P4 dan lain-lain tidak lagi diberikan kepada anak-anak. Bagaimana mungkin? Sejarah masih ada nggak? Sejarah bangsa masih ada? Nggak ada.
Itu kan jadi problem. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah menjelaskan perbedaan. Kurang lebih yang kami dapat terkait dengan perbedaan tadi yaitu di era sebelum reformasi, sikap cinta tanah airnya itu sangat mengedepankan atau sangat tinggi. Dan di era sekarang kita ketahui bersama bahwa pemuda itu hanya lebih mementingkan diri sendirinya. Ya, kurang lebih seperti itu ya Pak. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan 3. Kira-kira apa tujuan munculnya partai politik di Indonesia? Ya, seperti itu. Partai politik itu karena sistem. Dulu waktu zaman kekuasaan itu dibatasi partai politik. Zaman Soeharto. Sebelum zaman Soeharto itu 40-an partai politiknya bahkan zaman Soeharto. Kebebasan berpolitik. Soeharto tidak. Dia hanya membatasi 3 partai politik. Nah sekarang kembali karena sistem demokrasi itu memberikan ruang kepada negeri ini masing-masing manusia, masyarakat yang menentukan sikap. Nah untuk bisa mencapai sebuah kekuasaan, sistem menganjurkan kepada semua untuk harus lewat partai politik. Kalau kita lewat LSM dan lain-lain itu tidak bisa. Harus lewat partai politik. Jadi sistem yang mengatur itu salah satu sistem yang ada di zaman demokrasi sekarang. Terus pertanyaan selanjutnya. Dan selanjutnya itu kira-kira apakah partai politik benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat? Ya. Kalau partai politik itu hanya sebuah wadah lembaga, tapi bagaimana partai politik itu bisa membuktikan bahwa dia mengutamakan kepentingan rakyat, itu tergantung dari para calon legislatif dari partai itu. Pimpinannya harus bisa tahu bagaimana orang-orang yang mewakili partainya bisa berjuang untuk kepentingan masyarakat. Itu nanti hasil akhirnya. Apakah kader yang kita siapkan benar berjuang? Partai lembaga. Tapi membuktikan bahwa dia berbuat untuk negeri, untuk rakyat itu dari dia punya caleg, dia punya calon yang dulu berhasil dalam legislatif. Nah kembali lagi yang saya mau bilang, mentalitas yang kita siapkan bagi semua kader-kader kita untuk duduk sebagai wakil rakyat itu yang perlu. Pendidikan politik yang bermoral itu harus dibangun di semua partai. Tapi tidak tertutup kemungkinan, ingat bahwa partai-partai itu karena berkompetitif, maka kita mencari alat ukur sebuah keberhasilan seorang politisi yang ada dulu di lembaga legislatif menjadi alat ukur, menjadi rancu. Alat ukurnya apa? Kalau dia sebenarnya dari DPR, dari lembaga, dari satu partai, begitu dia dilantik jadi DPR, maka dia harus sadar bahwa dia ini wakil rakyat dari semua daerah. Umpamanya DPR kota, ada terbagi atas 5 atau 6 dapil. Pada saat dia sudah dilantik, maka dia harus jadi DPR dari semua dapil ini. Bukan dia menjadi DPR hanya untuk dapil A atau dapil B, dapil C. Ini kesadaran yang ada sekarang terjadi di Kota Kupang itu. Kenapa dia mau begitu? Karena takut keluar uang. Dia takut biaya banyak. Padahal jadi DPR itu kalau memang kau punya kehormatan, kau punya integritas jelas, kau kemana rakyat yang potong ayam, bukan kau yang bawa ayam untuk dipotong makan bersama. Itu namanya tokoh. Tapi kalau DPR yang sekarang sebelum dia pergi dia suruh timnya, lu pergi duluan di sana, lu siapkan masyarakat di sana, ingat ini duit beli ayam supaya potong rame-rame 10 orang tahu. Itu politisi, itu politikus. Tikus-tikus itu tidak pernah tikus itu mencuri makanan. Terang-terang bisa dilihat orang. Jadi kerjanya pencuri politikus. Kalau politisi
Dia begitu masuk ke masyarakat, masyarakat sudah siapkan makanan buat dia lah. Masyarakat sudah potong ayam buat dia, kambing buat dia, tanpa harus dikeluar-keluar. Itu namanya ketokohan yang jelas. Alat ukur dia menjadi seorang wakil rakyat di situ. Paham? Harus paham. Jadilah seorang tokoh. Jangan jadi kiros. Yang mereka duduk sini, apakah mereka tokoh? Anda tanya lagi. Yang sekarang wakil-wakil rakyat. Siapa alat ukur yang kamu panggil DPR? Nggak usah jauh-jauh. DPR provinsi, DPR yang provinsi yang dekat dengan kamu dalam dua kota Kupang. DPR kota Kupang. Apa yang mereka punya manfaat? Pertanyakan itu. Manfaatkan mereka. Tugas pokok legislatif itu adalah mengontrol budget daripada yang digunakan oleh pemerintah. Kan begitu. Tapi di satu sisi mereka itu, kalau ada apa-apa itu mereka adalah corong masyarakat. DPR dibayarnya untuk bicara, mengerti, memahami tentang kondisi real yang akan terjadi di masyarakat. Dia tidak ada pekerjaan apa-apa tuh, kurang ajar DPR. Saya tidak marah. Tetapi coba laksanakan kamu juga sebagai wakil rakyat. Kan begitu. Nah ini yang jadi persoalan. Kamu catat baik-baik. Belajar jadi politikus, lebih baik tidak usah cari makan di dunia partai, di dunia politik. Kalau orang sudah cari makan dunia politik, semuanya dihalalkan. Yang penting gua kaya raya. Itu dari persoalan. Maka partai harus punya tanggung jawab di situ. Partai yang berani, partai itu harus recalling. Tapi kalau partai ikut kejipratan makan uang, ya partai buat apa banyak kalau begitu? Nggak ada artinya peranan partai. Partai harus bisa kontrol di banyak uang. Masa you pakai partai saya baru you biko menikmati keringat rakyat, keringat darahnya rakyat. Lu tidak melakukan hukum tanggung jawab, tapi lu minta uang terus. Dari mana partai itu bisa dipercaya? Nah, DPR ini alat membuktikan bahwa partai itu berperan atau tidak. DPR yang dari partai A atau B atau C. Nah, kalau DPR itu tidak melakukan apa-apa, why not? Kenapa tidak direkod ganti orang lain? Supaya partai ini punya visi dan misi bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau partai itu berperan, apabila dia tahu membedakan antara calon DPR yang dihasilkan itu berguna bagi itu hanya tujuan satu, untuk apa kita kasih DPR ada di DPR. Kalau tidak bisa berjuang, aneh. Inti daripada DPR itu hanya rakyat membeli dia untuk dia bisa menjadi corong dari masyarakat. Dia bicara, kalau DPR hanya duduk manis diam, apa untuk gunanya? Dan kalau dia tetap masih ada yang salah partainya. Kalau partainya tidak ribut, timbul tanda tanya. Wah, partai ini juga ikut makan sama-sama. Paham? Tidak bisa diputuskan, itu rantai kekuasaan. Itu rantai kewenangan dari partai. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana harapan Bapak untuk politik di era modern ini? Kalau saya sih, politik yang paling saya harapkan itu pertama, benar-benar berpikir tentang wawasan Nusantara, berpikir tentang negeri ini satu, tidak terkontaminasi dengan suku, agama, ras yang lain-lain. Harus berpikir bahwa negeri ini satu. Nah, pertama, legislatif tersebut dia harus punya jati diri. Dia punya jati diri bahwa apa yang dia berikan dia berikan itu kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau kepentingan ini. Dan negeri ini terpecah, terancam terpecah. Negeri ini sekarang terancam terpecah.
karena miskin moralitas cinta kepada negara. Miskin. Sampai kelompok kepentingannya dia teror kekuasaan hanya untuk dia mendapatkan kekuasaan, ingin menjatuhkan yang lain. Ini kan jadi problem. Nah, oleh sebab itu bosong anak-anak muda NTT. Pertama yang bosong bangun bilang sama teman-teman, ini bangun dari mana? Dia pun pendapat, dia paksakan harus terjadi. Oh my God, tambah berapa lu bangun ini negara? Hah? Ya. Nah, catatan buat kami itu saja. Belajar bagaimana negeri ini menjadi negara merdeka. Kedua, bagaimana liku-liku negara ini sampai sekarang bisa maju dan bertahan lewat banyak perjuangan. Kan begitu. Perjuangan itu perjuangan siapa? Pasal nenek moyang dulu. Jangan membeda-bedakan, itu saja. Bapak ini pesan itu saja. Pikir begitu saja. Pertanyaan masih ada? Sudah selesai. Oke, baik sudah. Oke, baik. Di yang akhirnya apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, maka dari itu berakhir pula hasil wawancara kita. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak adik-adik orang. Selamat berjuang. Nah, kosong berjuang sampai habis. Habis kosong cita-cita. Harus bisa selesai. Dengan cara apapun kamu harus bisa selesai. Karena tanpa kamu sekolah, kamu tidak mampu berkompetisi. Di dunia yang ke depan, ganas. Ganas. Makin hari kapitalisme makin tinggi. Sosialisme hampir dengan kapitalisme bertabrakan. Nah, itu kamu moral, mental kamu harus siap. Jangan takut lapar kan. Kamu agama apapun tetap Tuhan janji besok ada makan. Kan begitu. Jadi jangan jual harga diri. Apa pesan kosong saja. Jadi pejuang untuk negeri, jangan coba-coba gadai kamu punya harga diri. Itu saja. Bagaimanapun kamu punya tanggung jawab. Nah, kita ini 2-3 tahun lah soal habis ini. Begitu kan? Ya. Makasih banyak ya.